Oke, nah nek digas kencang dari melu muter. Nah, oke di sini. Nah, kita gas. Yuk. Aman ya? Aman ya. Oke. Pengapian ini sudah Lemono nyatakan normal ya, sudah Lemono nyatakan normal. Oke, kalem beli halus. Oke, pelan sudah mau keluar pengapian. Nah, Lemono jelaskan ya. Kenapa kalau Lemono fokus ke putaran rendah? Karena ya. Oke, selamat siang, kita ketemu lagi di channel Lemono ya. Oke, kali ini di depan kita ini ada motor mesinnya CB tapi bodinya kayak apa? Mirip apa ya? Biasa, apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian motor yang kelihatannya standaran ini. Oke, nah di sini dikarenakan mau mengerjakan CB, kita masih proses bagian askruke ya. Di bagian CB ini bunyi nerotok saat gas spontan, gitu. Oke, sekarang kita fokus ke bagian motor ini ya. Motor ini dari Ponorogo yang punya minta divideokan ya, karena aku nggak ngerti mesin sama sekali, Le. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan Lemono ini jenengan bisa nangkep nggih. Nah, oke. Motor ini datang minta di apa? Mesinnya yang pertama itu minta halus, keduanya itu dia itu minta selahannya gampang. Kalau masalah lari dia pengen motor ini standaran kondisi ini aja ya. Jadi kondisi ini tidak dilebih-lebihkan ya, gak klep digede nih dan segala macam, intinya iki digawe normal gitu. Oke, lanjut, makanya Lemono semangat untuk memvideokan ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini banyak yang rembes. Oke, sebelum kita nyalakan mesinnya, di sini juga dibawakan namanya apa? Keluarnya, karena yang punya itu aku gak paham motor gitu ya. Masa ora paham blas Pak, paling ya paham lah. Oke, sekarang kita buka. Nah, di sini tadi Lemono centelke ya Pak, supaya nggak lupa ya, karena Lemono tanyakan, sudah Lemono video Facebook ya, di Facebook. Wah, penyakitnya akeh banget ya Mas. Waduh lah, kok borongan aku ngono. Oke, sekarang kita buka saja. Nah, buka saja ya, Lek ya. Oke, di sini sangat banyak sekali ya. Nah, wah, ini sama ini kayak Lek. Oke. Nah, katanya tak catat Lek biar nggak lupa. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, di sini 2024 akhir pernah ganti hose kopling. Beberapa bulan kemudian muncul bunyi glodok-glodok saat ganti gigi. Oh, jadi ketika pindah persneling bunyi glodok-glodok. Oke. Beberapa bulan bunyi glodok-glodok hilang sendiri. Kemudian, nah ada kemudiannya ya. Oh, iki terusan iki. Berapa bulan kemudian bunyi glodok-glodok hilang sendiri. Oke, itu mungkin Mas dari habis penggantian hose kopling tersebut, intinya mungkin belum mapan, jadi beberapa bulan dipakai jadi mapan gitu ya, karena bunyi glodok-glodoknya hilang. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana di bagian persnelingnya gitu ya, ada mungkin keras kah atau bagaimana. Oke, nanti kita cek. Selanjutnya oli rembes, terutama di kepala silinder. Mungkin karena salah satu baut di kepala silinder ada yang dol, pernah lepas. Oke, tadi ditunjukkan itu namanya baut setut kamprat, nanti Lemono tunjukkan. Oke, suara mesin terutama di kepala silinder sangat berisik, muncul suara kemelitik. Oke, Lemono jelaskan nggih Mas di sini nggih. Pak Ding, Pak apa Mas ya? Kode wae lah ya. Nah, oke. Di sini Lemono jelaskan nggih, untuk bagian kemelitik di suara kepala kop ini yang pertama nggih, tadi sudah Lemono jelaskan dan jenengan sudah menjawab sendiri, belum Lemono jelaskan bahwa kalau misalnya nggak bisa ditolong gantiin klep kop yang ukuran klepnya nggak terlalu gede ataupun setara dengan bagian motor ini Mas. Itu tadi penjelasan sampean ya, permintaan sampean. Oke. Tetapi di sini Lemono melanjutkan Mas, apabila ini nanti masih bisa dibenahi menggunakan kop ini, kita mengusahakan kop ini saja. Karena jujur untuk pengupgradean di bagian sini, klaker sini Mas, itu susah gampang. Kadang dibubut pas, kadang dibubut nggak pas. Oke, tetapi nanti langkah pertama tetap sebelum kita ganti kop, kita mengusahakan bagian ini dulu. Supaya apa? Luar bener-bener kelihatan motor tua.
Oke, nah jadi seperti itu. Oke, karena kalau lihat basicnya orangnya seneng yang klasik gitu toh. Nah lanjut, kalau nggak bisa dihaluskan dari bagian kop ini terpaksa baru ganti gitu nggih. Nah tadi sudah jenengan mengatakan ya wis gak apa-apa lek gitu ya. Nah oke, dan di sini nah ini penyakit yang agak rumit Pak ya. Nah agak rumit adalah motor sangat getar ketika dinyalakan, terutama ketika putaran mesin rendah. Oke, jadi getar itu kalau untuk motor sudah diotak-atik, sudah diobrat-abrat itu susah gampang, tetapi nanti itu kita cek dulu dalemannya bagaimana gitu nggih. Nah kemudian dalam posisi netral, roda belakang berputar kencang. Wow, jadi gini, ketika mesin nyala di standar 2 di gas itu banyak ikut muter kencang. Nah itu bisa jadi dari gigi rasio depan dan belakang, jadi bagian arah gear dan bagian kopling itu ada salah satu gigi yang bersentuhan. Jadi waktunya netral pol dia tidak bergesekan, dia itu bergesekan makanya ikut muter. Nah itu bisa terjadi akibat dari yang di persneling gletok tadi ya, ini loh yang di persneling bunyi gletok, itu juga bisa efek dari situ. Efek dari kurangnya ring mungkin bisa jadi. Oke, tapi nanti kita cek. Oke, karena rasio itu butuh petan ya. Sekarang langkah selanjutnya permintaan. Nah ini permintaan nih, supaya oli tidak rembes di semua blok mesin, supaya suara mesin halus. Kepala silinder kalau perlu diganti-ganti saja, gila. Wes dicatatkan di sini juga ternyata. Tadi datang sudah curhat ya di video Facebook, Lemono sudah curhat sama orangnya, sudah curhat ke Lemono dan tanya-tanya. Kemudian Lemono juga bertanya kepada yang punya. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Oke Pak, dan mudah-mudahan jenengan juga datang ke sini, mudah-mudahan Lemono bisa sesuai dengan permintaan jenengan ya. Karena mudah-mudahan kalau untuk mesin tidak upgrade ya bisa sesuai permintaan. Oke, nanti kita usahakan. Tetapi yang selanjutnya pengerjaan Lemono tidak janji cepat nggih, dikarenakan kita masih juga mengerjakan yang CB juga. Kemudian di sini pengerjaan ini juga gampang susah. Jadi seperti itu ya. Nah langsung saja kita akan memproses menyalakan mesin dulu. Nah sekarang mesin kita nyalakan, beli ya. Nah mesin kita nyalakan dulu, kondisinya bagaimana, dan nanti Lemono akan menaiki dulu ya, menaiki dulu. Aish, aduh lah kok sandal dipedot iki piye? Mau kegeden gas we beli. Nanti Lemono mengusahakan di selah wenteng Pak ya. Nah bukan berarti kompresi ngobos nanti ya. Nah oke. Oh nah isu angel dipanasi kita ya. Cukai nek ora ibateken cukai. Kontaknya on dulu deh. Lebih muni wi. Kamu nih. Yo. Kamu nih piye? Waduh, betul deh. Nah, ini mesinnya saya fokus ke mesinnya dulu. Langsung nyakar ya. Sandalnya cepat nyelah motornya. Ini posisi netral. Bagaimana tanda posisi netral? Di rem mesin gak mati ya, netral ya. Oke, nah digas kencang dari lalu muter. Oke, sekarang ke arah sini, gojano gasnya beli. Gojano gasnya. Tiba nyalainnya. Oke, nah ini posisi netral. Trimen beli.
Nah, direm dia berhenti. Oke, sekarang bunyi kasare. Kalau geternya dipegang gini aja. Nah, dipegang ini geter pol. Ya, dipegang gini udah geter pol. Suara kemerapiak. Ini bisa dari kamprat. Oke. Sekarang mesin matikan. Dipateni. Nah, wih. Nah, klek. Oke. Di sini kemerapiaknya ini yang paling kenceng dari bagian kamprat. Lah, yang katanya dol itu ini loh. Ya, ini sebenarnya bisa dibenerin Pak, nanti kita usahakan ya menggunakan keseluruhan menggunakan mesin ini ya, mudah-mudahan karena supaya benar-benar kelihatan klasik. Oke. Dan sekarang kondisinya mesin geter memang betul kita pegang gini aja, dia itu geter pol. Oke. Nah, sekarang mesin kita akan menurunkan mesin ini, kita turunkan, nanti kita petani satu persatu. Oke. Nah, untuk metani satu persatu nanti butuh waktu. Oke, sekarang kita turun ke mesinnya, kita proses ya. Dikarenakan Lekmono senengi sing gini Mas, standar-standaran ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut kita turunkan mesinnya. Oke, sekarang mesin kondisi di bawah, maka kita akan melanjutkan ke proses pembongkaran nih. Oke, kita cek satu persatu dari atas dulu ya. Nah, kita cek satu persatu dari atas dulu. Nah, dari mana suara ngelitike? Pada umumnya sudah wajar ya Le, untuk usia motor dari tahun ini ya. Maksudnya motor-motor umur samin ini wajar nenek errore ya, karena motor baru saja baru saulannya udah rewel banyak sekali. Oke. Sekarang kita bongkar satu persatu. Di sini kita akan membongkar kopnya. Kita bongkar mulai dari atas ya. Kita teliti satu persatu. Tewolu kuning dicah. Oke, kita bongkar. Kita bongkar, tutup capelnya dulu. L5 kan Mas Novan? L5 L karbul. Oke, kita bongkar dulu. Loh, Mas. Oke. Oh, ini sudah banyak yang ganjelan ya, nggak apa-apa ya. Karena motor sudah tahun lama, ora masalah. Oke, nah sekarang kita buka juga bagian yang ini. Oke. Kemudian kita buka baut 12-an. Impact rollasan nenek. Oke, sekarang kita bongkar. Oke. Nah, dulu belum ada baut, jarang baut yang mortopi panjang yang seperti stainless itu dulu menggunakan baut-baut tipe RC ya. Untuk perubahan baut dunduk apa terlalu panjang itu biasanya menggunakan itu ya. Baut munculnya ini terlalu panjang menggunakan baut RC. Itu biyen ya, biyen. Biyen itu zaman dulu. Nah. Oke. Kita bongkar dari sini, kemudian kita melangkah ke bagian L samping baut samping. Oke, di sini juga dol sepertinya. Nah, nanti kita perbaiki dari baut-bautnya ini. Oke. Nah, oke, di sini Lekmono menemukan ya bahwa di sini kemereceknya itu karena ini dol, ini lepas nggak kepasang ya. Jadi bautnya ini nggak kepasang, ini waktu bunyi kemerecek ya. Itu bisa terjadi karena di situ ya, karena tidak terpasangnya baut bagian atas. Oke, langkah pertama kemerecek sudah ketemu. Sekarang kita cek kemelitiknya ya, kita cek kemelitiknya. PTE. Oke, kita buka dulu. Iya. Kita buka. Oke, di sini. Oke.
Di sini noken as pelatuknya ada bagian tengah yang terjadi sedikit aus. Nah, di bagian tengah ini ya lala kayak gak kena nih. Nah, di bagian tengah ini ada sedikit aus. Jadi kalau dipegang itu ngeritul ya, ini kelihatan ya. Nah, itu ada kayak garis. Nah, digi. Nah, oke. Kemudian kita cek juga di bagian sini. Nah, oke. Oke, di sini di pembenahan untuk laker noken yang sebelah sini itu memang susah gampang ya. Memang rada angel memang kalau yang di bagian sini kadang halus, terkadang tidak. Jadi seperti itu. Oke. Oke, dan di sini piye iki model. Iya. Oke. Dia masih berupa cincin. Oke. Ada keausan kecil. Oke, nanti bisa diteliti lagi ya. Kemudian kita akan melangkah ke bagian kopeng di anu nih apa jenenge udah kok ketut kabeh iki piye iki lho ketut kabeh piye iki dilem besi apa piye iki emak lek kok ketut kabeh ora iso pisah ya tidak. Oke, jabut kopi sih mas. Oke, nah di sini menggunakan packing yang model itu kan kertas, ada packing besinya, intinya dia itu menggunakan packing tebel. Oke, dan kemudian kita ukur dulu kenaikan dari bagian TMA-nya seberapa. Sebentar. Gantolnya kok gak enek. Boleh gantol mas. Oke, di sini karena mengeluarkan kampratnya agak susah dan ini tidak nyantol ke bagian magnetnya, maka kita lepas magnetnya dulu. Obeng gedok mas. Obeng gedok bapak. Oke, sekarang kita buka dulu magnetnya. Oke, di sini masih menggunakan magnet orinya. Nah, sekarang kita cek dulu bagian TMA nih. Nah, kita ukur dulu. Rolasan sih. Rolas kuning, tinggi rolasan. Oke, kita ukur TMA ini sak piro. Oke, TMA ini sakmene ya wes, kita lepas. Nah, kita lepas. Yat. Oke, sepertinya kok pistonnya baru ya. Nah, oke. Sekarang kita berlanjut kembali lagi ke bagian apa namanya ini? Bos klep. Kita cek bos klepnya dulu ya. Kita cek bagian bos klepnya dulu. Kita gulung kainnya, kita gulung seperti ini, kita masukin ya. Ini mau menggunakan tutupnya monggo bebas ya, intinya klep harus kondisi aman, oke. Dan di sini klep, nah klep innya kita perhatikan ya. Nah klep innya ini ujungnya terjadi aus ataupun bahasanya jeber. Nah bahasa Jawa ini jeber, jadi aus pada ujungnya ini, oke. Nah ini biasanya juga terjadi pada bagian baut klepnya itu, baut setelan klepnya itu juga terjadi sama keausan. Oke, nah sekarang kita lepaskan dulu dari bagian per klep. Oke, kita lepaskan dulu.
Oke, pengganjilan harus padat ya, maaf karena ini pakai kaki, di depan ada kamera nih. Oke, sudah kita lepas satu. Kemudian yang satunya. Yang satunya. Oke. Kemudian di sini Lemono hanya ingin ngecek dari bagian apa namanya, kelonggaran bos klepnya seberapa. Oke. Nah, oke. Oke. Innya kita lepas dulu. Oke, kuncinya ke kancingane klep. Kancingane klep. Oke, kita lepaskan bos klepe ya. Mungkin di sini nanti Pak kita akan tetap mengganti namanya bos klepe ya. Kita ganti baru. Karena ini ya gila, apa kile masang, rada setengah miring ya. Gak bulat. Ya, kelihatan ya. Nah, wis intine diganti ngono loh, barang murah kok angel-angel. Nah. Oke. Oke, sekarang di sini kita akan cek bos klepnya bagian yang X dulu. X. Oke. Oke, X ini, nah X ini yang oblak itu di ujung sininya ya. Di ujung sininya terjadi oblak nemen. Nah, oblak nemen. Nah, oke. Di bagian X ini memang pada dasarnya dia itu harus lebih enteng ataupun lebih longgar sedikit daripada yang ing ya. Karena kenapa seperti itu? Karena ini tempat keluarnya api ataupun hasil pembakaran. Nah, ini oblak, oke. Dan sekarang bagian yang in. Nah, bagian yang in. Nah, kalau yang ini malah nemen pol, oblak parah yang bagian in, oke? Lebih loh, tuk-tuk loh. Nah, kelihatan ya. Oke, dan di sini ini nanti kita tetap akan mengganti namanya bos klep yang pertama ya, karena bos klepnya terjadi aus. Kemudian nanti kita akan melakukan penyenteran ketukan bubut apakah klepnya ini terjadi aus yang pertama ataukah mungkin dia terjadi bengkok ataukah bagaimana ya. Nanti diganti bos klepe baru ini disenter dipasang. Kalau misalnya ada masalah nanti kita akan mengganti ini. Oke. Oke, dan bisa kita perhatikan di sini bahwa di sini itu terjadi kurang apa, sudah tidak rapat lagi ya. Full kotoran. Oke. Nah, hitam total. Nah, yang satunya kan harusnya putih ini, dah. Nah, ini putih apa? Hitam total. Oke. Dan ini juga bisa terjadi pada bos klepe. Nah, bos klepe ya, dah. Ireng pol, harusnya kan ada bersihnya seperti ini. Oke. Nah, ini tebel hitam samping-sampingnya, oke. Yang pertama di sini mungkin kita akan tetap menggunakan kop ini ya. Kita langkah pertama kita akan mencoba menggunakan kop ini karena yang pertama di sini di bagian noken ini Lemono memprediksikan ini masih tingkat layak ataupun dia itu masih oblake gak nemen-nemen lah kasarannya gitu ya. Nah, oke. Tapi noken mau entek. Aduh, noken iki aus ya, ada keausan pada noken AC jagui. Oke, nanti kita coba usahakan ya, kita usahakan bagaimana nokennya, nanti kita cek kembali ya. Intinya kita mengusahakan kop ini dulu. Lanjut, kemudian kita akan membedah, kita akan mencari bagaimana motor ini bisa geter. Itu disebabkan karena faktor apa ya. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lepas piston nih. Ya kalau lemet tuh. Oke. Kita lepas piston nih.
Oke, kemudian kita cek ujung bawah apakah ada benturan. Soalnya kalau ada benturan itu biasanya ada bunyi kasar. Lagi ada sedikit ya, ada sedikit benturan. Nah ini kita pora lagi. Nah ada kayak kena ada. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya, kameranya rada ngeribeti. Oke, yang ini ya. Di sini ada benturan. Nanti kita akan mencoba, mungkin ini kita poles sedikit ya, kita gerinda sedikit. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membedah kondisi tengah. Nah, oke. Di sini dikarenakan apa? Dikarenakan saat posisi mesin hidup dan kondisi mesin netral, si as ini ikut berputar. Nah, iki loh, bahkan askruk-askruknya ikut muter. Kita perhatikan ya. Loh. Ikut gerak lagi. Nah, ikut gerak ya. Yang saya putar adalah bagian anunya, apa namanya? Bagian asnya. Sebentar. Nah, ini padahal netral ya. Ini padahal netral, kita putar magnetnya, nah dia itu bisa berhenti ya. Tetapi kalau dilepas gini dia itu ikut muter, ataupun kita putar sini lah dia ikut gerak loh. Ya, padahal ini kondisi netral. Oke, nanti kita akan membahasnya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan melepaskan dari bagian bak kanan. Oke, kita lepaskan dari bagian bak kanannya dulu. Iya. Walah, koplingnya kena kanan beli. Oke, jadi permasalahan pertama, kenapa sih bagian apa namanya ini persnelingnya ikut muter? Dikarenakan si bagian koplingnya ini ya, koplingnya ini terlalu menekan ya, karena kita tutup lepas bak koplingnya aja, itu dia itu tidak muter saat asli diputar loh. AC menang, asnya diem, nggak seperti saat bak terpasang. AC ya, kita amati AC. Askruk diputar. AC ini ya. Oke, asnya kita amati. Nah, asnya kita amati, terus askruknya limono puter ya. Lah kamprate kaya mlebu neh. Saya tak jabute kamprate. Kita jabutnya dulu saya, jabutnya dulu. Oh, gak puterin ban dulu. Takut nih. Nah, bandul kita putar. Nah, di sini asnya tidak gerak ya, positif ya. Wes gak gerak ya. Padahal tadi kita tutup baknya, dia itu ikut muter karena gini sistemnya. Si bagian drat ini ataupun bagian tipe karakter ini, si apa namanya, si kopling ini ya, dia itu ketika didorong masuk ini ikut semua. Jadi kita harus nanti menatanya pelan-pelan supaya kinerja kopling ini tidak mengganggu seperti yang lain. Mungkin bisa kita bikin drat, ulir drat itu seperti video-video Lemono ya, karena itu untuk menghambat supaya dia itu ada sepannya, ada jaraknya lah kasarannya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita lepaskan dari kancingannya, kita oke, jadi masalahnya seperti ini toh. Oh alah. Jadi ceritanya gini, kalau ban yang ikut muter tadi ya, Lemono ceritakan sedikit. Nah, ceritanya ketika bak kopling terpasang melalui klaker ini, nah gini. Jadi itu kan ada pembatasnya si bagian ini. Nah, pembatasnya ini berarti otomatis dia itu berhenti. Nah,
tetapi si kopling ini terus menekan ataupun tutupnya ini menekan, Lek. Nah, biarpun dia tidak selip, ada gesekan antara baut drat ini dengan si bagian klakernya ini, ya, sehingga dia itu ikut muter. Karena apa? Ketika ditekan asnya ini di bagian gigi dalam itu kan ada selahnya atau sepelengnya, dia itu nggak ke gigi yang lain, ya, sehingga ikut muter gitu ya di bagian tengah sini, Lek, tapi ya. Oke, ini nanti solusinya di bagian luar ini memang betul didrat betul, tetapi tidak boleh terlalu banyak, ya, karena untuk mendapatkan posisi yang tepat saat ditekan oleh si as kopling. Keduanya di bagian bautnya ini harus lebih tipis. Biasanya di video Lemono, di video sebelumnya itu kan tak tipis ke, ataupun Lemono patong separuh tinggal sedikit. Jadi gitu, oke? Nah, sekarang langkah selanjutnya di bagian kopling ini Lemono akan melepas dulu ya. Ini kita battle karena sudah kondisi halus ataupun tidak ada kunciane. Ya, ini tidak kotak. Dia itu modelnya sudah bulat. Ya, bulat. Enggak ada kotak-kotak kunciannya ataupun persegi, bukan persegi, sudah bulat ser. Yang bagian ini. Oke, sekarang kita battle saja. Oke, Lemono battle dulu ya. Oke, nah sekarang Lemono tunjuk ya. Nah, ini tidak bisa dikunci karena ini sudah bulat ser, sudah bunder ser, tidak ada perseginya untuk tempat kunci, makanya di betel. Oke, lanjut ringnya. Oke, ringnya tidak datar ya, ini akan mengganggu kinerja kopling. Oke, secara tidak langsung ini akan mengganggu kinerja kopling. Lanjut, kita lepaskan dulu rotor olinya, tutup rotor oli. Ini wis gak kena dibuka kunci kabeh. Oke, mudah-mudahan bisa. Oke, kita lepaskan dulu dari bagian tutupnya ini. Oke, di sini juga terpaksa kita akan battle karena kondisi bautnya sudah tidak memungkinkan untuk di-impact ya. Kita lepaskan dulu menggunakan battle lantip. Kita lepas menggunakan battle lantip. Saya tak golek nih battle lintip neng di. Oke, Lemono lepas dulu ya. Oke, jadi nanti kita bisa membenahi dari bagian baut ini ya. Nanti kita benahi ya. Nah, ini karena ini dari luar gini tidak bisa dikunci ya, nanti dipikirkan kembali. Oke, sekarang kita akan melepas satu persatu. Oke, koplingnya ini ada bekas gesekan kecil. Oke, gak masalah, nanti kita pikirkan. Kita cek sepelengnya. Oke, sepelengnya metenteng ora, aman. Ini hose koplingnya baru, Oke, kita lanjut. Ini sama klaker-klakernya ikut masuk ya, lah ini. Sama klaker-klakernya ikut masuk.
kelihatan ya, ini sama klakere. Lanjut, mesin kita bedah. Sebelum kita bedah, kita akan mengamati dulu dari bagian bandule ya, dikarenakan motor ini terjadi getar ya, Oke, getar itu sebenarnya lumrah ataupun umum karena kondisinya kondisi motor lawas ataupun motor kondisi kaseman seperti itu sebenarnya wajar. Tetapi ketika getarnya itu berlebihan, itu maka dinyatakan tidak wajar. Oke. Murah dan ini apa kok getar? Oke. Kita cek kanan kiri. Nah, kanan kiri ada gerakan sepeleng. Oke. Kemudian kita cetok. Oke, dan kita bedah saja langsung dari bagian mesinnya. Kita akan melepaskan magnetnya dulu ya, kita lepas menggunakan impact 12-an. Oke, kemudian kita trigger. Nah, tadi kita prosesnya agak lama ya, dikarenakan kita mau bikin tracker dulu ya, karena dari baut asban ya. Karena trackernya nggak sama dengan yang lain, jadi yang sama itu menggunakan tracker asban. Jadi beratnya tadi Lemono juga benerin ya, karena ini bekas Lemono las klaker, jadi Lemono gergaji. Nah, ini juga sudah ada videonya di video Lemono untuk pembentukan atau pembenahan dari drat yang aus. Oke, di video YouTube sudah ada. Oke, sekarang kita lanjut. Mudah-mudahan gampang dilepas ya. Oke, kita kencengke. Oke, kita coba menggunakan kunci 17-an. Nanti kalau belum bisa dalamnya kita ganjel. Oke, sudah terlepas ya. Nah, ini enggak WDW ya. Trackernya bikin sendiri. Karena nggak sama, kita carikan yang sama, intinya gitu aja. Sekarang kita lanjut ke kamprat, kita lepas, kita cek dulu. Oke, di sini oblak kanan kiri, ke atas ke bawah tuh gak apa-apa, lah apa kok keder. Nah, sabar. Oke, kita cek dulu. Oke, di sini askruk ada olengnya ya. Di sini askruk ada olengnya. Kita bedah saja ya supaya kelihatan ya. Kita bedah dulu saja supaya di bagian askruk ini kelihatan mana yang oleng gitu ya. Nah, ini karena askruk kanan dan kiri oleng ya. Jadi kita lepas saja. Nah, dilepas baik. Oke, sini baut 10-an. Oke, yang dua bautnya sudah terjadi dol, lagi bunder kabeh, bunder ser, maka kita akan mengakalinya dulu. Kita pukul-pukul, nanti yang dua ini kita taruh ataupun kita sembunyikan di sini ya, bekas pukulannya supaya tidak kelihatan saat dari luar. Oke.
Kita gunakan kunci T8, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa terpaksa kita mengebor ya, kita buang. Oke, kita lepas ke dulu. Oke, sudah mau terlepas ya, sudah mau terlepas, tinggal yang satunya. Oke, sudah terlepas semua, maka kita tinggal melepas baut yang lainnya. Oke, saute wis kabeh, kita getok pelan-pelan, gak belum cepat. Kita pasang baut 12-an. Nah, di sini kita getok pelan-pelan. Ra gelem cepet, leme opo iki? Leme opo kok kuat men? Iki wis cepot, wis cepot kabeh, kok ora gelem dicepot nyapa. Ya. Oke. Beleme kuat pol. Oke. Petek konde nanti Cah. Lah dilem besi barang. Priwe iki ceritane. Dan oke, di sini mesin sudah kita belah ya, sudah kita belah. Maka yang pertama, langkah pertama kita teliti dari bagian askruk dulu ya. Kita lepas. Lemono tadi di depan sudah bilang ya bahwa askruk ini oleng kanan kiri ya. Loh, kelihatan ya, gil-gil ya. Jelas sekali ya bahwa dia itu oleng. Nah, oke. Dia itu terjadi oleng, oke. Nah, di sini nanti
Kita yang pertama nanti mungkin kita akan ngecek dari titik pickupnya ya, nanti lo ya. Nah sekarang kita balik. Kita dibalik kok ya mau panggah ini. Nah kita cek bagian yang sebelah kanan. Oke, nah sama-sama oleng ya. Jadi as kanan dan kiri sama-sama oleng, giol-giol, oke. Dan di sini untuk persnelengnya mungkin nanti di sini Lemono berikan caranya juga. Yang pertama, pada persneleng Honda lawas seperti ini, apabila ada kendala pada kopling, persneleng ceklok-ceklok ataupun bagaimana, kita harus ngecek dari kondisi rumah-rumahnya. Contohnya seperti ini ya, ini nanti bisa rumahnya ataupun bisa dari kaki rasio ya, yang bekas gesekan ini nanti kita kurangin untuk membuat si bagian persneleng tersebut lebih empuk daripada yang awalnya. Oke, jadi gitu aja. Jadi ini nanti proses perbaikan askruk, kemudian metani dari bagian rasio ini sendiri ngecek ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan ngecek juga di bagian pickup. Di bagian pickup nanti kita akan cek pickup pengapian ini sesuai ukurannya apa tidak. Karena apa? Untuk mempermudah, yang pertama adalah penyalaan ya, untuk supaya mesin nyalanya lebih mudah. Oke, di sini Lemono mengingatkan ya, di bagian depan ini apabila nanti ada geternya sedikit banget mungkin ya, mudah-mudahan hilang total ya. Karena apa? Dikarenakan ada penambahan daging sebelah, dan yang keduanya di sini sama juga kita kurangi sebelah itu, maka bandul tidak imbang istilahnya gitu ya. Tetapi tidak ada masalah di situ ya, dikarenakan ada perombakan pickup. Oke, si penting geternya gak sampai kesemutan gitu ya, wis umum normal. Oke, nah untuk menghambat supaya dia itu tidak geter ataupun geternya supaya hilang, maka di sini kita perhatikan baut yang bagian ini itu 12-an ya. Nanti kita bikin dia itu kita ratakan. Ini kan modelnya sudah nggak rata ya toh. Nah ada meoknya lah ya kan, dibikin rata, kemudian nanti dibikin baut 14-an untuk supaya menggigitnya lebih kuat ya, dan itu tidak merubah ataupun tidak menyalahi aturan di bagian permesinan ini. Oke, sekarang Lemono akan memproses dari kesemuanya ini ya. Nanti perakitannya ataupun yang Lemono perbaiki, Lemono videokan. Lanjut ya, kita lepas rasio nih tang deh. Kita lepas rasio nih, oke mennya kuningannya rusak ya. Kita cabut dulu. Nah oke, pelornya wis kene. Oke, kita lepaskan. Di sini banyak gram ya. Nah oke, ini pelornya sudah tidak ada dan tidak masalah karena normal ya, karena Lemono juga seperti itu. Kalau misalnya normal nggak pakai pelor sama per di bagian ininya, nah ini itu nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Oke, sekarang kita lanjut, kita lepas ke dari bagian rasio nih. Kurang ring sita kita. Oke, nanti kita proses dari ringnya. Oke, di sini ada ring satu. Sebentar. Nah, ini ringnya kan harusnya satu ini tok. Nah, harusnya ringnya satu ini tok. Ini ada di double pakai ring 2. Oke. Nah, ini awalnya ya. Oke, di sini ring tipis. Ring tipis ini sebenarnya di bagian kopling, sini nih. Saya beri depnorin ya, Bu. Nah, ini sudah 15 ya. Ring tipis ini diameternya kan sama kiri ini. Nah, dia itu berposisi, saya baru ini rusak kabeh. Nah, itu berposisi di sini, Kak ketok, Bri. Nah, berposisi di sini. Ya, ringnya ini sebenarnya tipis ini. Oke, tapi nanti dulu ya. Nanti dulu kita proses. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya
kita akan mengukur dulu namanya pengapian ya, sebelum kita perbaiki dari bagian apa namanya bandul. Maka Lemono akan mengukur dulu ki manite dianu wis sepule dicepot dhisik tapi ditandani urne. Nah, ditandai dulu lapung endi kae. Sing tak ketong ya, Li. Oke, sekarang kita lepas sepulnya karena kita akan ngecek pengapian dengan kondisi ini dibalik supaya ini tidak tertekan ke bagian kayunya itu ya. Oke, betelnya enak nih. Betel lombo. Betel lombo. Oke, kita tandain dulu ya nanti supaya nggak muter-muter nyarinya. Jadi di sini Lemono akan menandai yang bagian mana? Sini ya, deket baut ya. Kita betel sedikit di sini di bagian besi keren sepulnya. Oke, kemudian di kerengkesnya sedikit. Oke, nanti berarti posisi baut ada di sini lurusnya ini ya, supaya tidak nyari muter-muter. Oke, lanjut. Wes sip Li. Sekarang kita akan balik. Di sini Lemono tidak akan ngutek-ngutek namanya apa istilahnya? Namanya posisi pulser di dalam ya. Baut tidak Lemono utek-utek. Sekarang kita juga akan ngecek namanya tarikan kamprat. Nah, tarikan kamprat ini sudah di custom. Oke. Sudah di custom dengan posisi seperti ini. Bagus. Oke. Ikut bisa ditarik munggah lan mudun. Tapi kok enteng metune. Oke, nanti mungkin di sini Lemono akan memberi penutup ya di sini ya. Ya intinya tidak perlu tutup rapat, intinya dia itu nggak boleh terlepas gini loh. Nah, nggak boleh terlepas-lepas gini ya, supaya nanti apa? Dia itu tidak terjadi gesekan dengan magnet. Ya, saat mesin berputar tidak terjadi gesekan pada magnete ya. Kalau masalah customan ini ora masalah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan memproses dari bagian mengukur pengapiannya. Sekarang kita lanjutkan untuk bagian mengukur pengapiannya. Di sini Lemono tidak akan merubah posisi pulsernya ini karena ini kayaknya sudah kenceng ya. Nah, sudah kenceng. Jadi kita akan mengukur dari pickupnya saja. Apabila nanti sudah tepat ya sudah gitu ya. Nah, oke. Di sini langkah pertama yang perlu kita ketahui adalah benar-benar posisi TMA. Oke. Di posisi TMA, ingat mesin ini muternya ke arah sini. Nah, ke arah sini ya. Nah, jadi penataan pickup itu seperti biasanya, yaitu saat posisi TMA tonjolan harus melewati titik pulser ini ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dia harus lewat ya, harus lewat. Tetapi di lewatnya ini harus mengikuti jarak. Nah, mengikuti apa? Yaitu mengikuti dari CDI apa yang digunakan. Oke. Langkah kedua di sini kita perhatikan ya. Tonjolan pickup ini dengan tonjolan pulser ini apabila terlalu jauh mengakibatkan apa? Mengakibatkan dia itu susah sekali setensioner. Gitu nggih. Itu jauhnya antara jarak si bagian tonjolan ini dengan bagian pulser ini. Oke. Mungkin teman-teman juga akan bertanya, itu ya harusnya bagaimana Le untuk jaraknya? Ini kurang lebih 1 mili Mas. Kalau dikasih gap klep apa bahasa nih? Dikasih puller lah, itu jaraknya antara ini dengan ini itu kurang lebih 1 mili. Tetapi yang perlu diperhitungkan banget adalah
ketika mesin berputar tersebut dia itu nanti terindikasi gesekan apa tidak, karena biarpun di sini jarak ukurannya benar 1 mili antara pulser dan tonjolan ini, tetapi ketika rumah klaker ataupun klakernya ini ataupun bandulnya ini tidak senter, maka akan berakibat saat RPM tinggi terjadi gesekan. Oke, nah apabila terjadi gesekan, ada beberapa motor tersebut menjadi bermasalah, seperti motornya abot, seperti motornya ada yang berbet gitu ya, seperti itu. Tetapi ada juga yang terjadi gesekan tapi normal-normal saja, itu ada, cuman dia itu ada bersuara gesekan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengukurannya ya. Di sini CD ini apa? Tolong didelok beli. CD ini kita lihat dulu. CD apa? Oke, di sini kita perhatikan dari bagian CDI-nya. Oke. CDI-nya jenis GL ataupun jenis Shogun ya. Jenis GL ataupun jenis Shogun. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Untuk penataan pickup di bagian ini motor ini ataupun di bagian jarak pickup ini, yang perlu kita perhatikan adalah di video Lemono itu sudah banyak mengulas ya. Lemono berikan contoh sedikit. Oke, nah sekarang Lemono jelaskan. Untuk pengukuran pengapian itu sudah banyak sekali Lemono jelaskan bahwa apabila diameter ini lebih kecil, otomatis yang pertama jarak ini akan berbeda 0, ya. Begitu juga dengan pickup. Pickup ini panjangnya, makanya Lemono selalu mengulas. Jarak pun juga Lemono ulas. Tidak pasti, tergantung situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi apa? Tonjolan ini berposisi di bagian mana? Apakah di bagian magnet yang utuh ataukah magnet lain ditancap ke? Contohnya seperti ini. Diameter ini, askruk ini, nah ini kan tidak sama dengan diameter magnet ini. Otomatis gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini ya. Ini kan besar dan kecil. Nah, Lemono gambar ke sedikit ya. Kau wong menggambari. Nah, di sini kan Lemono gambar ke. Di sini diameter yang mau ditempelin tonjolan pulser ini yang besar, ada kecil, ada besar. Contohnya gini. Nah, ini ada kecil, ini ada yang besar. Oke, gitu ya gambarannya ya. Nah, apabila ini kan poros ya, jadi posisinya seperti ini. Contohnya saja 20 mili ya, 20 mili. 20 mili itu gambarkan seperti ini. Gambarnya ini kan. Nah, ini contohnya Mas, contohnya. Berarti otomatis diameter semakin kecil, maka jangkanya ini, jaraknya ini semakin pendek daripada yang diameter luar. Artinya apa? Artinya di sini jaraknya ini nanti kan tidak sama dengan aslinya ini. Tergantung mau yang dipasang di mana. Nah, kita gambarkan saja. CD Shogun di motor GL itu kan biasanya ditancap ketok ya, wis ora masalah, wis aman-aman saja. Iya toh? Nah, sekarang kita gambarkan bahwa sudah terbukti bahwa si CDI Shogun ditancap ke pick up yang standaran GL saja itu tidak masalah. Berarti otomatis penataannya di sini ditempel ke bagian ini, otomatis dari jarak pickupnya berbeda dengan yang di sini karena diameternya berbeda. Oke, diameternya berbeda sehingga jaraknya ini, panjangnya ini juga berbeda biarpun 0, sekian. Gitu nggih. Nah, sekarang di sini Lemono hanya akan mengira-ngira saja. Ya, seperti biasa kita kira-kira aja. Ini pickupnya sudah sesuai ukuran apa belum gitu nggih. Nah, lanjut. Oke, beli battle landep beli. Sekarang kita tandain ya. Ini posisi harus bener-bener top ataupun TMA ya. Nah, kalau teman-teman punya dial monggo di dial biar caranya gula akal gitu ya. Nah, kalau Lemono wis kira-kira ngene Mas ya, gak angel-angel aku. Nah, oke. Sekarang kita apa namanya? Posisi TMA gue jangan ini beli. Wis plug iki kalau ubah iki. Plug ya. Ubah side guys lagi. Ya coba. Oke, ben penak beli ya, ben penak. Ring seker dicepot, seker dincemne dipasang blok ya.
Guenah pol. Oke, lanjut. Oke, blok sudah kita pasang. Nah, sudah kita pasang. Iki penonton piye? Tak golekane TMA nih. Oke, meneng ya. Oke, saya menang deh. Oke, di sini sudah benar-benar posisi TMA, maka kita tinggal menandai ya. Nah, menandai lurusnya pickup. Tandai lurusnya tengahnya centolan pickup loh, Lek. Nah, kita tandain di sini. Obah lu blokmu aja lah, obah. Menang ya. Ngalih nih, nggak sebar bener. Ya menang ya, kenapa? Bener cedek kan. Oke, dan sekarang sudah kita temukan tanda nih ya, sudah kita tandai, baru dilepas kembali, Bli. Kita lepaskan. Dicabut cekernya. Oke, kemudian kita cabut dan kita kira-kira ukurannya harusnya berapa. Oke. Oke, di sini tinggal kotor ini gitu. Ini berarti ketemu yang kayak ini. Set. 20. Oh, bener aja nih. Jaraknya ini sudah betul, tapi cuman tandanya awalnya tadi keliru ya. Oke, sekarang panjangnya. Oke. Iki piye kamerane iki? Kamerane piye? Karena piye jadi benar lebih kameraku. Kayak iso fokusnya apa? Nah, dia panjangnya 19. Oke. Nah, 15 dikit ya. Untuk panjangnya ini 19 hampir 20. Tapi jaraknya udah betul. Ngono ya, kita anggap udah betul ya, karena diameter berbeda dengan bagian yang ini, yang magnet Neotek ini ya. Nah, oke. Sekarang langkah selanjutnya, mungkin di sini Lemono akan membenahi yang pertama panjangnya. Ya, panjangnya, keduanya di sini. Di sini Lemono juga akan membenahi mungkin jaraknya Lemono perdekat lagi ya, karena di sini terlalu jauh ukuran Bli. Golekno puler. Oke, sekarang kita coba puler. Nah, Lemono yang di puler Mas, tapi jarang Lemono gunakan ya, kecuali klep 4 itu ya. Itu Lemono biasanya memakai. Oke, nah sekarang di sini ini tebelnya 1 mili atau tulisannya piro? 100 lawi ketok ya, 100 ya. Nah, kita ukur ke dulu. Oke, di sini jarak sudah oke. Nah, oke. Gak masalah lah ya. Mungkin nanti karena ini untuk menjaga juga saat mesin hidup ya. Jangan terlalu dekat juga dan jangan terlalu jauh. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita akan mengukur panjangnya ini ya. Panjangnya ini mungkin kita akan memotong. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah di sini pick up ini kan sudah posisi tengah daun bandul, sudah tengahnya bandul ini loh. Nah, sudah tengahnya daun.
mungkin lemon nanti akan memperkecil. Karena apa? Untuk membuat ringannya beban ya, beban ini. Karena gini, perhitungannya adalah daun ini masih standar, di sini ditambah daging. Ini kan perhitungannya tambah daging toh, maka di sini kita bikin kecil aja supaya dia itu tidak abot-abot banget. Nah, ya, atau biarpun dia itu supaya seimbang antara daun kanan dan kiri. Gitu istilahnya ya. Ini kan untuk mengurangi beban dari awalnya ini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini nanti kita akan menguranginya ya, mengurangi dari sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Lemono perkecil. Oke, sekarang Lemono akan memproses dari bagian banduli dulu ya. Kita proses dulu.
Oke, dari perombakan pusere sudah selesai ya. Nah, oke. Di sini akhirnya bagaimana? Seperti planning di awal bahwa jarak ini TMA ke arah pusher ini 20. Lah terus panjangnya itu tidak ada 15,5. Ya, dia itu di bawah 15,5, tapi di atasnya 15. Bebas ya, intinya bebas mau apa istilahnya, mau ngambil angka berapa ya. Saya tahu ukur ke ini loh, ngukur mantep ya angel. Set. Nah, wih ketemu angka nih di oke kira 15,5. Jadi dimalih nang sketmak 5,5 15 iki piye ta karepe. Sabar guys. Nah ini loh, karena yang diukur adalah letikan paling ujung itu paling atas. Oke, nah ketemunya ini loh ya, ketemunya ini nggak ada 15,5. Iya tak kamera gitu. Loh. Angelerek kamera. Oke, ketemunya di situ ya. Dia itu tidak ada 15,5. 15,3 kalau enggak 4. Oke. Nah, halah kamera. Oke. Itu enggak ada 15,5 loh ya di sketmark, karena gini. Saya mau ceritakan. Ketika lemono sketmark ini kan potongannya miring toh mas. Nah jadi ketika ngukurnya agak bawah ya otomatis agak banyak loh, kelihatan toh. Nah ini yang paling ujung yang kita ukur, yang paling bibir atas ini ya. Jadi dia itu tidak ada 15,5. Nah jadi segitu loh lek. Nah udah ya, nggak ada 15,5. Oke. Nah sekarang kita tancap ke, karena diameter lebih kecil gitu ya. Nah oke, dan sekarang langkah selanjutnya di sini kita akan ngetes ataupun ngecek dari pengapian ini. Nah, karena kita membutuhkan RPM bawah, dalam artian RPM bawah itu letikan api harus sempurna ya. Sekarang Lemono akan merakitkan di bagian pengapian ini, yaitu kita rakit full, yaitu koil CDI, pokoknya harus ada keluar pengapian. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang milih pakai apo, ada yang milih pakai lampu LED, ya monggo bebas ya. Intinya Lemono butuh ketepatan, oke? Lanjut kita proses dari apa namanya ini, pemasangan perlengkapan pengapiane ya. Obeng dok li, obeng dok ngendi yo bautnya kurang dawa ta mas, iki dawa iki lho, dawa pol bautnya, baut anu baut krengkes ini. Oke, sekarang kita ke proses pengetesan. Oke, obengnya lebih apa ya, beng papa yo kencengin kenceng kan penting gak ubah cukup. Oke, sekarang CD ini kita rakit, CD nya kita rakit ini ya. Oke, CD nya kita taruh di bagian kipen gak ganggu ngene. Nah, ben gak ganggu ya lek ya. Nah, oke, CD kita taruh sini aja. Oke, perakitan bisa cek di Google ya. Ini Lemono juga kadang lupa ya. Ini rollaspol, iki coil. Guntingin diki. Oke, iki. Nah, nanti kalau salah dipindah gitu aja ya. Nah, Lemono ya rapal kadang. Nah, oke, ini 12 volt.
Ini mengarah ke bagian coil, kabel pusar gulena sambungan dua beli. Nah, gulena sambungan dua sih. Oke, kemudian di sini coil, di sini masa pulser. Oke, pulser di sini ada kabel masa. Oke. Nah, pulsere aja nempel iki, aja nempel tempelan petik, aja nempel apa? Apa kayak kunting ganjil, aja nempel kerangkes e. Soalnya strum ilang ngono nempel. Nah, iki kali to, Mas. Dipenet nih gini. Dipenet nih. Iku nempel bodi no. Akimu mbok tumani kan ya? Nah, mending pol kan. Cek. Oke. Kemudian ini kabel pusar ya. Nah, kemudian di sini ada kabel masa. Nah, masa ini harus ada berdua ya di bagian bodi sama di bagian ini. Nah, ini kabel kurang iki. Nah, oke. Nah, ini wis gampang-gampangan ya. Nah, oke. Oke, ini setrumnya saya tenan. Oke, ini masa, ini kabel masa berarti oleh masa gini. Oke, tinggal laspolin di ini langsung aja cetek. Nah, terus masa nih tempelin bodi. Nah, sip, ditarik ini. Oke, kita tinggal ngecek bagian pengapiannya. Nah, oke, kita coba jalannya bara dan kuliah posisi pena. Oke, banter beli. Oke, saya sabar. Nah ya, ntar di sini perputaran mesin kita perhatikan juga dan juga pengapiannya ya. Nah, muter alon-alon beli karena yang dibutuhkan putaran pelan harus keluar pengapian. Jajal. Nah, ngono. Nah, oke, keluar ya. Oke, rada banter. Polnya beli. Oke. Nah, jadi pengapian ini sudah limono nyatakan normal ya, Oke, kalau beli halus. Oke, pelan sudah mau keluar pengapian. Nah, nyetrum, aduh bareng nyetrum. Nah, sekarang gini, mau jelaskan ya. Kenapa kalau monofokus ke putaran rendah? Karena apabila putaran rendah itu tidak ketemu kelistrikan, maka mengakibatkan setensionernya nanti juga akan susah nyetel karbune, intinya gitu ya. Nah, oke. Jadi sudah finish dari bagian askruk, proses pengapian sudah finish. Oke, sekarang kita proses ke selanjutnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke proses pembenahan rasio ya. Jadi bagian bandul sudah kita proses. Jadi kita akan meneliti rasionya. Nah, rasio ini yang perlu kita teliti adalah ring. Kemudian setelah ring kaki rasio ya, lek mono contoh sebentar ya. Nah, lek mono contoh sebentar. Nah, di sini kaki rasio ya, kaki rasio ini di beberapa video lemono Gerinda. Nah, itu kan teman-teman akan ada pertanyaan benopo gitu ya. Nah, jadi gini, jadi menyesuaikan kebutuhan Mas ya, karena ada beberapa persneling ataupun rasio ini menggunakan contoh sama-sama menggunakan CB seperti ini, ada yang normal dan baik-baik saja, tetapi ada juga yang kadang atos itu ceklak seperti itu ya. Kemudian dari situ kita cek apakah dari kopling, apakah dari penataan ring, apakah dari kaki rasio. Nah, kaki rasio ini adalah finishing ataupun akhir dari pengecekan yang lainnya gitu loh jawabannya ya. Nah, sekarang
Di sini tanda-tanda ataupun ciri-ciri bahwa kaki rasio tersebut tidak sehat adalah seperti ini. Kita contohkan ya. Di sini ada bekas gesekan yang berlebih. Nah, kalau tidak ada bekas gesekan ini tandanya dia itu normal. Ngono sederhanane ya. Nah, jadi gesekan tersebut, gesekan ini ibaratnya seperti ini. Ibaratnya ya, lemono gambar ke secara sederhana nih. Ketika si gigi rasio ini harusnya kan memisah full, tetapi dia itu masih ada gesekan lembut. Nah, gesekan lembut seperti ini. Nah, ya, sehingga saat dia mau berpindah selek gini, dia itu nyasih ada sangkutan. Nah, ini contoh nyatanya adalah seperti ini. Ada gupil-gupil di bagian samping sebelah sini. Ya, oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang langkah selanjutnya Lemono akan menggerinda kaki rasio nih. Oke, pengurangan ini tidak ada ukuran paten ataupun harus sekian mili, tetapi kita buang saja dari bekas gesekan yang overdosis ini. Kalau misalnya kedalamannya ini 0,2 mili, bukan 2 mili ya, 0,2 mili, maka pengurangannya cukup segitu, nggak perlu dilebihkan. Gitu nggih. Ini hanya untuk mengentengkan supaya perpindahan gigi kaki rasio ini celek gini supaya mudah. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan menggerinda bagian asgirnya dulu ya. Di lurusnya asgir kita gerinda. Lanjut. Oke Pak, sekarang di sini klaker jenengan sudah Lemono ganti nggih, klakernya aja Lemono ganti yang baru, sama membuat pemasangan ring tadi dalamnya ada 2 biji untuk menghindari oblak ke kanan dan ke kiri gitu nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan Pak ke bagian crankcase. Nah, untuk bagian penopang rasio yang sebelah gear sini, bagian gear sini kan ada namanya pelor. Pelor apa namanya? Klaker bambu. Oke, pelor bambu. Nah, di sini kan punya jenengan. Nah, punya jenengan kan hilang satu, Pak. Nah, ini hilang satu. Ndakui, 1 biji. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini membuat persneling tersebut nanti akan bermasalah, dan seperti kemarin ya ban muter dewe, kadang persneling keras dan macam-macam. Intinya dikarenakan topangan as kanan dan kiri itu tidak senter saat gigi berpindah ataupun mesin bekerja, ngono nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kenapa Lemono jelas kok panjang mentok? Lah karena yang punya disuruh jelas ke Mas nggih. Nah, nek gak sabar yo di skip video ini ya. Nah, oke. Di sini Lemono sudah bilang di video kemarin, dicek juga di bagian video Facebook bahwa Lemono akan mengganti copotan, Pak. Dikarenakan itu untuk beli itu kebanyakan punya Neotech lah, punya Neotech itu beda Pak, dia itu diameternya lebih besar dan tingginya ini lebih tinggi sedikit gitu nggak, intinya gak sama dengan GL1, crankcase GL1 seperti ini. Oke, ngoten nggih Pak. Nah, sekarang di sini terpaksa Lemono ngasih bagian ini copotan Pak. Nah, ini
Lemono punya copotan ya, Lemono habis nyopot dari crankcase. Nah ini sudah bekas Pak, sudah bekas tapi masih bagus ya. Nah di sini kenapa Lemono berani bilang bahwa di sini kalau sudah lepas satu tandanya sudah error, karena gini, ini kering ya Pak. Nah kering apa, nah bunyi ya, tandanya tidak ada pelumas di dalamnya. Nah sekarang kita tiup Pak, plaker bambu, tetapi si pelornya ini tidak mau lepas Pak, karena ini kondisi masih sehat gitu ya. Nah sekarang Lemono jelaskan kembali ya Pak, kenapa punya jenengan lepas, dikarenakan posisinya ini sudah tidak sehat antara pelor satu dengan pelor yang lainnya, makanya terpaksa Lemono mengganti gitu ya. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan, loh Lemono ngelepasnya kok bisa utuh gitu ya. Nah gini, jadi terpaksa Pak, Lemono dikarenakan apa, ngelepas demi motor jenengan, Lemono bikin apa namanya, tracker lah ya, tracker untuk melepas namanya ini. Nah di sini Lemono membuat tracker ya, terpaksa ini baru tak bikin tadi karena ngelepas yang ini ya. Nah sekarang kita praktekkan saja di sini, mudah-mudahan klakernya masih kuat ya, karena ini barang bekas semua, nggak ada yang bagus ya. Nah jadi kita langsung melepaskan saja. Nah ini nanti akan lepas kondisi utuh ya, akan terlepas dengan kondisi utuh. Nah saya tancepe, kemudian botolane, kemudian nah baut penahan. Oke, nah ini kalau dirusak saya nggak perlu ribet-ribet Pak ya, langsung tak rusak jabut mana ya Pak ya. Nah oke, sekarang kita kenceng ke bagian sini, mudah-mudahan tracker Lemono masih kuat ya, karena ini barangnya bukan barang kualitas bagus ya, hanya berfungsi untuk mencabut crankcase ini tok tadi. Nah oke, oke, mudah-mudahan masih kuat tracker. Diintip dulu. Oke, kurang membuka sedikit. Oke, mudah-mudahan masih bisa aman tracker ya. Nah sekarang kita lepas di bagian sini, kita lepas dulu. Oke, nah iya, nah oke, sekarang kita usahakan melepas dengan kondisi utuh ya. Nah oke, ring kita cabut, kemudian kita pasang. Oke, mudah-mudahan masih aman tracker ya. Oke, dan kemudian sekarang kita usahakan mencabutnya. Ngarepku kamera pas lagi rada repot. Nah saya sabar dulu. Oke, nah jadi kondisinya ini masih tetap utuh gitu ya. Nah kondisinya masih tetap utuh, jadi tidak terganggu dari kinerja pelor. Nah oke, nah oke, sekarang kita lepaskan dulu. Oke, nah ini kan modelnya gini, saya tak kendonane, kita lepaskan dulu. Ya memang agak ribet ya Mas, karena tracker bikinan dadakan ya. Nah untuk melepas ini saja. Oke, kemudian kita kencengke lagi. Oke, dan kemudian kita lepaskan di sini. Oke, kita lepas.
Oke. Nah, set. Kemudian kita tang supaya mingkem, tek. Oke, nah sudah terlepas ya Pak dengan kondisi utuh. Makanya nanti akan ada pertanyaan, nah itu kan lepasan gitu ya. Nah ini dalamnya, ini kalau dibersihkan Pak, ini dibersihkan lepas, otomatis lepas Pak ya. Nah dikarenakan apa? Sebentar. Nah, oke, karena pelonnya ini sudah lepas satu, otomatis yang lainnya tentu saja error gitu ya. Nah, lo muternya seret Pak, nggak bisa lancar. Nah, oke, lo brodol lah Pak, gitu. Nek gak percaya, lo pelori lepas satu, lo ini disemprot, lo ya lepas lah, baru disemprot, belum terkena tekanan. Oke, nah, jadi kalau ini tadi kan sudah kita buktikan bahwa di sini kan aman, lemono semprot, lemon. Oke, nah jadi sekarang langkah selanjutnya, karena ini kita ingin kita pasang, maka kita beri grease dulu ya. Di sini kita dalamnya kita beri grease dulu. Nah, oke, dalamnya kita kasih grease. Oke, setelah kita kasih grease, luarnya juga kita kasih. Oke, seperti ini. Kemudian kita tancap ke. Oke, untuk menancap ke di crankcase itu sangat sederhana ya. Sangat sederhana, kita cari benda yang apa, lurus. Saya tak cari palu. Oke, sekarang kita cari yang datar. Nah, kita getok pelan-pelan. Oke, kemudian kita cari sok yang pas diameternya ini. Oke, lemono nyari sok senemunya aja ya, saat nemu nih be. Oke, sudah cukup, sudah rata. Ini ring nanti akan nempel di atasnya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini pelornya mau diketok, mau disemprot tidak lepas karena masih kondisi bagus. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut, kita akan merakit ke bagian crankcase tengah. Lanjut.
Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian mesin CB. Tolong dinyalain, Bli. Mesin CB. Ya, permasalahannya sangat banyak sekali dan di sini Lemon akan menjelaskan ya. Oke. Permasalahan pertama, akhir penggantian hose kopling berapa bulan kondisinya muncul bunyi glodok-glodok saat ganti gigi, beberapa bulan bunyi glodok-glodok hilang sendiri kemudian. Jadi tentang masalah hose kopling ini, Mak, permasalahan sebenarnya ada di bagian bak crankcase kanan ya. Di sini kan jenengan sudah mengganti dengan crankcase bukan pasangannya ini, Pak. Nah, Lemono sering mengulas bahwa crankcase biarpun sama-sama CB, sama-sama GL100 kanan dan kiri itu ada beberapa jaraknya itu berbeda. Itu sudah banyak sekali yang mau jelaskan. Nah, di sini ya, Pak. Di sini adalah dia itu permasalahannya pada rumah klaker bagian jurusan rasio itu terjadi aus, mengakibatkan tidak seimbang antara sini crankcase kiri dan kanan, sehingga geraknya itu ada oblannya sedikit ya. Lemono tidak berani mengakali di bagian itu, Pak ya. Lemono tidak berani ya. Ini kalau ada sih mending crankcase aslinya dibenahi ya, karena jarak-jaraknya masih sepan. Oke. Kemudian bagian ini yang bunyi gledok-gledok kemarin memang dia itu terlalu terjadi tekanan antara ketika di bagian kopling ditekan ya. Bagian kopling intinya dia itu menekan terlalu banyak ke bagian rasio sehingga berefek kemarin juga di saat digas mesinnya muter kondisi netral gitu. Oke, itu permasalahan pertama ya, ada di bagian crankcase kanan. Oli ini rembes di kepala silinder, mungkin karena sudah satu baut kepala silinder yang ban lepas. Oke, di sini kita perbaiki dari bagian blok rembes. Di sini jenengan minta apa namanya penggantian kop. Ini juga sudah kita lakukan penggantian kope ya, punyanya Neotech. Lanjut, suara mesin terutama di kepala silinder saya berisik, muncul suara kemelitik. Di sini suara mesin sudah halus ya, Pak, sudah normal. Oke, sudah normal, tidak ada bunyi kemelitik. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini karena Lemono juga melakukan penggantian pompa oli. Kemarin pertama pompa olinya itu terjadi ketika mesin panas, dia itu semburannya kurang lancar, maka kita ganti menggunakan pompa oli copotan. Lanjut, kemudian motor sangat getar ketika dinyalakan, terutama ketika putaran mesin rendah dan posisi netral roda belakang muter. Nah, motor getar itu ya, Pak, getar itu diakibatkan dari pertama balan yang awalnya ini dari askul dulu ya. Balan yang awalnya dia itu platina. Untuk balan GL100 atau CB yang bandulnya kecil itu memang titik matinya sering tidak pada posisinya, Pak. Karena apa? Tujuan dari platina adalah supaya muter enteng gitu ya, biar cepat berputar gitu loh ya. Kemudian ini diganti CDI ya, kita ganti CDI. Ini jenengan kan sudah mengganti CDI, maka permasalahan tersebut adalah dia itu terjadi getaran tersebut berawal dari bagian balan bandul. Lah di sini Lemono tidak melakukan balan. Kenapa? Karena untuk balan bandul ini nanti habisnya jenengan terlalu banyak. Oke. Tetapi kalau untuk getar sendiri di RPM rendah sudah hilang. Ya, sudah hilang di RPM bawah. Oke. Sekarang dalam posisi netral roda belakang berputar kencang. Coba digas. Nah, kita gas. Yuk. Aman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Posisi sudah tidak netral. Kenapa dia ikut berputar? Dikarenakan tadi, Pak, yang Lemono sebutkan bahwa antara hose kopling dengan rasio terlalu menekan atau menjepit, dan dia itu terjadi kurang putaran di bagian gigi selah gitu ya. Kalau dibayangin sudah susah, Pak. Nah, oke. Ini sudah semua permintaan supaya oli ini tidak rembes di semua blok mesin. Ya, ini setelah kita lakukan pengecekan mesin atau penyalaan mesin selama beberapa hari, nyeting karbonnya juga agak susah ya. Itu belum terjadi rembes, Pak, tapi dipakai aja dulu. Ya, ini belum terjadi rembes karena nyeting karbonnya sangat lama sekali karena karbonnya menggunakan karbus sengwe. Apa bahasanya sengwe? Kepala silinder kalau perlu diganti saja. Nah, ini sudah kita ganti. Oke, jadi bagian motor CB ini sudah
apa istilahnya, sudah normal kembali ya, sudah normal kembali sesuai permintaan Bapak. Kemudian ini monggo dipakai dulu, nanti kekurangannya apa itu bisa hubungi Lemono ataupun bisa dibawa ke sini. Oke, dari pesan Lemono seperti ini Pak. Jadi pesan Lemono adalah di sini kemlitiknya pun nggak ada ya. Di sini pesan Lemono adalah motor jenengan ini stensilnya kan stabil, duk gitu ya, normal istilahnya, nggak loncat ya. Ini terjadi karena gini Pak. Nah, di sini terjadi CD ini jenengan menggunakan shogun, sehingga mengakibatkan gini ceritanya, karena balan tidak pada posisinya ataupun balancer titik matinya tidak tepat, mengakibatkan CDI ini seperti putus-putus. Lah ini menggunakan CDI itu mau normal, karena RPM rendahnya itu bagusan menggunakan tipe GL. Oke, nah sekarang kita praktekkan ini menggunakan CDI apa namanya, kita matikan dulu kontaknya, kita praktekkan menggunakan CD ini jenengan. Nanti ada loncat-loncat atau mati-mati itu tidak apa-apa Pak, itu dikarenakan dari bagian CDI nya ya. Sekarang kita pasang dulu. Oke, kemudian kita nyalakan. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Nah, agak susah disela. Gaya kontak urung li. Oke, kita perhatikan ya. Ini nanti agak panas sedikit atau agak lama sedikit, dia itu ada loncatan. Tak gitu, mesinnya menjadi kasar lagi. Nah, kedengeran ya. Ada suara tak gitu ya. Dikarenakan perputaran tidak stabil loh, putus-putus. Itu dari bagian CDI-nya ya Pak. Dari bagian CDI-nya. Oke. Dan sekarang di sini permasalahannya adalah di bagian CDI sudah kita sebutkan, sudah kita ulas, di manifold sudah ada ulasannya khusus. Sekarang mesin kita matikan dulu. Oke, mesin Lemono matikan. Di sini kalau jenengan ya Pak, misalnya ini jenengan pengen upgrade lagi ke depannya, yang pertama usahakan crankcase ini pasangannya ini Pak. Kemudian langkah keduanya adalah bandulnya di upgrade, diperberat. Itu aja udah cukup, setruknya nggak usah dirubah, tapi dagingnya itu ditambah ya, karena ini manit ringan ya. Kemudian langkah selanjutnya itu di manit kiri diganti dengan menggunakan supaya pick up bisa di luar ya. Itu saran Lemono, tapi jenengan bebas mau ini aja ya monggo, mau upgrade ya monggo, terserah jenengan nggih. Intinya Lemono sudah mengulas ke semuanya di bagian motor ini. Motor ini sudah normal, larinya pun sudah normal, lebih enak dari awalnya. Oke, jadi itu aja yang bisa Lemono sampaikan untuk video kali ini, dan terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.